Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah sahabat Facebook yang Allah muliakan, kita bertemu kembali dalam agenda bincang KNRP. Puji syukur tentu selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salat dan salam pada baginda Nabi Yunus Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah gerak dan juang kita selalu berada dalam jalur yang telah dicontohkan, yang telah ditinggalkan, yang telah diwariskan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersama kami sekarang insyaallah hadir narasumber kita dalam berbincang ya, bincang KNRP kali ini adalah Ustadz Khairunas. Beliau adalah Ketua KNRP Pesel 2. Jadi Kabupaten Pesisir Selatan ada 2 orang koordinator Ketua KNRP, ada Pesel 1 dan Pesel 2. Ustadz Khairunas adalah koordinator atau Kiadah KNRP di Pesel 2. Dan kita alhamdulillah pada hari ini bertepatan ya, atau setidaknya sudah masuk pada peringatan Hari Maulid Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita perbanyak salat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah ujian yang cukup banyak kepada umat Islam saat ini. Ya Ustaz ya? Iya. Dan kami mengingatkan kembali kepada seluruh sahabat Facebooker semua, jangan lupa kita salurkan donasi kita untuk sahabat-sahabat kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, bisa melalui Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 72772777039 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu kita masuk pada agenda bincang KNRP pada sore hari ini. Ustadz Khairunas insya Allah bersama kita akan coba membedah profil Rasulullah ini karena peringatannya tepat sekali dengan memperingati maulidnya baginda Rasulullah SAW. Baik Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Ya, kalau kegiatan gimana Ustadz? Masih online Ustadz? Masih online ya? Karena online, kita sudah masuk zona merah juga. Kemarin sudah sempat kuning, biru, merah kembali. Masya Allah. Mudah-mudahan segera Allah angkat wabah ini, Ustaz. Baik, Ustaz. Kami persilahkan untuk prolog dan mukadimahnya pada sore hari ini, Ustaz. Maaf, kayaknya ada gangguan jaringan. Beliau terputus ya. Nah, kita tunggu sebentar. Ya. Alhamdulillah sudah masuk kembali. Ini kalau internet begini nih, Ustaz. Kadang hilang muncul dia kan? Jaringan, betul Ustaz. Sebagaimana tema yang akan kita angkat bincang pada sore hari ini adalah Rasulullah sebagai teladan ini, Ustaz. Nah, kepada Ustaz Khairunas kita mintakan falyatafadhal Ustaz. Ya. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah Facebookiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore ini di tengah ujian yang luar biasa melanda dunia dan juga melanda umat Islam, di tengah wabah corona dan juga umat Islam diuji dengan terjadinya pelecehan dan penghinaan yang fasilitasi oleh pemerintahan negara Prancis. Mudah-mudahan di bulan kelahiran Rasulullah ini kejadian itu dapat semakin meningkatkan ukhuwah kita sesama umat Islam. Amin.
Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah itu bersalawat kepada Nabi, dan kita sebagai orang yang beriman kata Allah sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Senantiasa kita harus disuruh bersalawat kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan salam keselamatan. Karena dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan inna amsalan nas fa idza dzakartu indahu falam tusalli alayya. Sesungguhnya manusia yang bakhil itu, manusia yang pelit itu adalah ketika dia mendengarkan namaku disebutkan di sisinya falam tusalli alayya, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang yang tidak pelit kepada Rasulullah. Karena Amin. Rasulullah tidak minta uang, meminta kita membasahkan bibir kita, lisan kita dengan mengucapkan salawat kepada beliau. Ya, terputus. Alhamdulillah. Lanjut lagi, Ustaz. Masya Allah. Ujian juga ini ya. Betul, Ustaz. Baik, para hadirin hadirat jamaah Facebookiyah yang dirahmati Allah. Hari ini bertepatan sekali ya dengan tema kita, karena kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda kita, tauladan kita, al-uswah al-qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Kenapa tema ini menjadi penting? Karena memang tema ini yang pertama kita berada di bulan kelahiran beliau. Yang kedua tentang krisis dunia yang terjadi sekarang, bahwa Rasulullah sekarang dijadikan sebagai bahan hinaan oleh sebuah majalah Charlie Hebdo di Perancis, dan ternyata itu difasilitasi oleh negara Perancis. Tetapi kita tidak tahu, mudah-mudahan ini bagian dari cara Allah untuk kemudian menyatukan hati-hati umat yang nampaknya sudah terpisah oleh banyak firqah-firqah, ya banyak banyak kepentingan ya. Ikhwah, akhwat fillah, jemaah Hizbukiyah yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita di dunia hari ini memiliki orientasi idola yang sudah lari dari konsep Islam sebenarnya. Padahal di dalam Islam yang harus kita jadikan idola itu adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Allah katakan di situ, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mungkin Ustaz Armi lebih paham ini ya. Laqad ya, sungguh ya. La itu mana sungguh, kad itu mana sungguh, tahqiq. Laqad kana lakum, diadakan juga kana. Jadi sungguh ada bagi kalian di dalam diri Nabi Muhammad itu al-uswah, ya, contoh tauladan yang baik. Tapi hari ini umat Islam, pemuda-pemuda Islam, masyarakat Islam yang dijadikan idola itu bukan Rasulullah. Yang dijadikan idola itu justru tokoh yang kadang-kadang tidak menyatukan, tapi justru memecah kita. Kalau 2019 kita dibelah dengan tokoh idola umat Islam kita, rata-rata Indonesia mayoritas umat Islam, ada tokohnya Presiden Jokowi dan tokohnya adalah Bapak Menteri Pertahanan Prabowo. Sehingga kadang-kadang ketika dia bertemu dengan kita yang dikatakan kamu Jokowi atau Prabowo. Jadi karena tokoh dunia selain Rasulullah itu pasti tokoh yang memecah belah, tokoh yang tidak menyatukan. Maka salah satu tokoh yang menyatukan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang dijadikan tokoh oleh para remaja kita, para pemuda kita, para umat Islam adalah tokoh-tokoh seperti pemain bola, tokoh-tokoh seperti artis, aktris atau aktor. Sehingga ketika mereka menjadikan orang yang salah sebagai contoh, tentu mereka dalam kehidupannya mencontoh sesuatu yang salah. Contoh, ketika mereka mengidolakan seorang artis, mungkin dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dia akan mengidolakan artis yang dia contoh tadi. Mulai dari cara rambutnya, cara berpakaiannya, cara celananya, cara gaulnya, dan sebagainya. Tapi ketika kita jadikan contoh itu kepada Rasulullah, pasti kita akan menjadikan Rasulullah cara berpakaiannya, cara minumnya, cara duduknya, cara bicaranya, akhlaknya.
Maka pada momen ini kita ingin mengingatkan kepada kita semua termasuk para generasi muda, ayo, tokoh idola kita sudah dijelaskan nih dalam Al-Quran. Ini Rasulullah ini adalah contoh kita. Allah yang langsung merekomendasikan kepada kita, dan jangan sampai kita lari dari tokoh yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak mungkin kita bisa menjadikan yang lain sebagai contoh, misalnya artis dan lain sebagainya, tetapi ambil sisi baiknya yang membuat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Armi ya. Lanjut Ustaz. Baik. Misalnya remaja kita sekarang ya mengidolakan sosok artis misalnya. Saya pernah tanya kepada salah seorang atau dua orang jemaah misalnya, Ibu tahu nggak dengan Ahmad Dhani? Mereka jawab, tahu Ustaz. Ahmad Dhani itu punya anak laki-laki 3 orang ganteng. Tahu nggak Bu siapa namanya? Spontan mereka langsung jawab, Al Eldul Ustaz. Dengan bangga mereka mengatakan Al Eldul Ustaz. Alhamdulillah. Mantap Bu. Sekarang Ibu tahu nggak Rasulullah itu punya 3 orang anak laki-laki? Tahu nggak Ibu namanya siapa? Nggak tahu dia Ustaz Armi. Anak Ahmad Dhani dia tahu. Tapi anak Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak tahu. Betul, Ya. Kemudian Rasulullah itu punya anak wanita 4 orang. Tahu nggak Bu? Siapa namanya? Nggak tahu Ustaz. Nama anak perempuan Ahmad Dhani tahu nggak Bu? Tahu Bu. Ustaz, Safia namanya Ustaz. Dari istrinya bernama Mulan Jamila. Artinya ketika kita mengidolakan seseorang, kita pasti akan menghafal semuanya. Mulai dari siapa anaknya, siapa istrinya, ya, apa kesukaannya dan sebagainya. Maka kita harus jadikan idola kita itu Rasulullah. Sehingga kita tahu dengan anaknya, tinggal kita tahu dengan siapa istrinya, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana sebagainya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau kita ittiba, kita ikuti, tentu itu akan menjadi sebuah sunnah, tentu akan menjadi sebuah pahala bagi kita di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita perlu menjadikan Rasulullah itu sebagai idola, karena memang sudah banyak lari di tengah-tengah masyarakat, telah kabur siapa yang sebenarnya mereka jadikan idola di tengah-tengah masyarakat. Apalagi yang dijadikan idola itu pemain sepak bola, ya. Ada yang menjadikan idola mereka itu bahkan nauzubillah min zalik, ya, tokoh-tokoh sekuler dan lain sebagainya. Tentu ini bukan malah mendekatkan mereka kepada Arab mereka kepada agama mereka, justru kadang-kadang menjauhkan mereka dari agama dan Tuhan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus memperingati bahwa Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan ini bagian dari bab akidah. Bahwa Allah itu sudah tegas mengatakan bahwa makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, wajib tidak percaya. Kalau ada orang yang mengakui Nabi Muhammad, mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka tentu dia sudah keluar dari akidah Islam. Tetapi anehnya, Indonesia adalah negara yang paling subur lahir nabi palsu. Padahal kita tahu peringatan Maulud diadakan. Tetapi setiap ada orang yang mengaku nabi palsu, ada saja yang mau mengikutinya. Gitu. Nah, ini perlu kita sadarkan di tengah-tengah masyarakat. Dulu di tahun 2019 mungkin kita masih ingat di Facebook itu menjadi viral, ada seorang wanita di Makassar mengaku sebagai nabi. Dan itu memang berulang-ulang terjadi di Indonesia. Anehnya ada yang mengikuti. Padahal jelas nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di Bogor ya, kita tahu ada nabi palsu namanya Ahmad Musaddiq.
Ya, akhirnya ditangkap, masuk penjara, dan alhamdulillah sudah disahadatkan kembali oleh Ketua Umum Muhammadiyah waktu itu, Profesor Din Samsudin. Hebat kan, ada nabi tobat gitu. Ada nabi disahadat ulangkan. Itu Iya, baru iya. terjadi di Indonesia. Kemudian juga ada di Koja, Jakarta Utara, dulu ada wanita namanya Lia Eden. Saya menyebutnya Lia Edan ya. Mengaku nabi. Kemudian ditangkap, masuk penjara. Kena 2 tahun. Keluar dari penjara, diharapkan tobat, ternyata enggak. Malah mengaku malaikat Jibril. Mengaku malaikat Jibril. Bukan malah tobat, tetapi malah naik kelasnya, melaku malaikat Jibril. Akhirnya Iya. ditangkap lagi, masuk penjara. Alhamdulillah, polisi Indonesia sudah bisa menangkap malaikat Jibril. Jadi, ini berulang terus ya. Mungkin modusnya lain-lain. Seperti ada tokoh-tokoh ya, yang mungkin mereka tidak mengaku sebagai nabi, tetapi kadang-kadang mengaku sebagai tokoh spiritual. Seperti dulu ada yang subur, ada Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Tentu itu menunjukkan bahwa umat kita, masyarakat kita, pemuda-pemudi kita, itu kurang kenal dengan nabi kita. Sehingga mereka perlu mencari tokoh lain, inspirasi lain, tokoh spiritual lain, agar mereka mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Jadi ini yang kedua, Ustaz. Kemudian yang ketiga, kita ketika memperingati menapaktilasi kelahiran Rasulullah ini, yang ketiga pelajaran yang paling kita ambil itu adalah bagaimana Rasulullah itu adalah seorang tokoh yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudkan berkah di sini adalah Rasulullah itu umurnya boleh 63 tahun. Tetapi ajarannya, kebaikannya, akhlaknya, namanya, itu selalu dibincangkan, dibicarakan, diamalkan sampai mungkin dunia ini akan berakhir. Itu salah satu menunjukkan ciri-ciri keberkahan. Dan ketika kita mencontoh menteladani Rasulullah, apakah kita sudah menjadi orang yang hidupnya berkah? Salah satu contoh mungkin manusia biasa selain Rasulullah mungkin ya, Kiai Haji Zainuddin MZ mungkin di Indonesia meninggal umur 61 tahun. Tetapi setiap hari kita kalau jalan di masjid masih mendengarkan nasihat-nasihatnya, masih mendengarkan ceramah-ceramahnya, siraman-siraman rohaninya, kebaikan-kebaikannya. Kita mungkin bisa meninggal pada umur yang sudah ditetapkan Allah. Tapi kita sudah istilahnya memahami enggak kalau seandainya kematian kita sudah datang, apakah masih ada kebaikan-kebaikan kita yang akan disampaikan orang? Jasa-jasa kebaikan kita yang akan diambil orang. Kalau ada kebaikan kita melebihi dari batas umur kita, maka itu menunjukkan keberkahan hidup. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan itu banyak ya. Ya, salah satu keberkahan itu bagaimana kita meninggalkan kebaikan yang menetap melebihi umur kita yang terbatas. Dan berkah itu bukan perkara banyak. Berkah itu adalah perkara bagaimana kita mendapatkan tazidu bil ibadah. Kita memiliki keinginan untuk menambah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah hadirin hadirat sidang jemaah Facebookiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kalau kita bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita juga bicara bahwa Rasulullah itu adalah tokoh universal, kafatalinas. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatalinas. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Kemudian juga Rasulullah itu salah satu khasaisul risalah beliau adalah keistimewaannya adalah rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terutama mungkin yang merasakan rahmatnya itu bagaimana dunia ini disatukan dengan Islam yang selamat ini. Kita tidak dikotak-kotakkan oleh suku, ras. Kita tidak dikotak-kotakkan oleh bangsa, kita tidak dikotak-kotakkan oleh jenis warna kulit dan lain sebagainya. Ya,
Islam itu tidak memandang Arabiyun dan Ajamiyun, tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah, adalah ketakwaan kita. La fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Allah tidak merebihkan antara yang satu yang lain kecuali yang dilihat Allah hanya ketakwaan. Kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan, bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa tokoh seperti Bilal bin Rabah yang hitam, legam. Orang Afrika itu kan Ustaz Armi, kulitnya itu kan cuma dua. Kalau tidak hitam, kalau enggak hitam sekali kan gitu. Kalau tidak hitam, hitam sekali. Tetapi seorang Bilal bin Rabah itu ketika Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Bilal bin Rabah bahwa Bilal bin Rabah adalah orang yang telapak kakinya didengar di sorga. Hitam legam. Jadi Allah itu tidak melihat jasad kita, fisik kita. Ajaran Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang universal, ajaran yang tidak mengkotak-kotak, ajaran yang mengayomi semuanya, ajaran yang dilihat Allah cuma adalah ketakwaan kita. Terlepas di kita rakyat atau penjabat, terlepas kita warna kulit putih atau kulit hitam, yang bertakwalah yang akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling penting itu tentu bagaimana kita meneladani Rasulullah itu sebagai pribadi yang khuluq kina azim, ya khuluqul azim, yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Mungkin kita paham ya waktu SD dulu kita belajar tentang sifat Rasulullah ya, sidik, amanah, fatanah, tablik ya. Itu mungkin itu yang paling sering kita dengar. Bagaimana Rasulullah itu seorang yang memiliki sifat yang sidik ya, sidik itu benar ya, jujur. Rasulullah itu mengajarkan bagaimana kejujuran itu harus dicontohkan dan dipraktekkan. Bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah digelari dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan salah satu kenapa Khadijah mau menikah beliau, karena beliau adalah orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Tentu orang yang amanah itu bermula dari sifat jujur ya, Salam ya. Yeah. Nah, zaman sekarang jujur ini yang paling sulit ya. Jujur ini sesuatu yang paling sulit sekali. Ya. Bagaimana kadang-kadang dia bicara A, ternyata dia mengatakan B. Bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kejujuran, dan kejujuran itu harus kita bawa di dalam kehidupan kita. Jujur di dalam rumah tangga, jujur di dalam mendidik anak-anak. Ya, misalnya dalam rumah tangga, suami istri itu harus saling jujur. Pernah kejadian ya, ini ada orang yang tidak jujur ya. Ya, seorang suami itu punya hobi beli burung, murai batu itu kan harganya mahal sekarang itu. Dia beli murai batu harganya 12 juta, ya kan? Dibawa pulang, ditanya sama istrinya, "Bang, ini belinya berapa, Bang?" 1.500.000, Dek. Karena takut nanti terjadi masalah, dia jujur kepada istrinya. 1.500.000 padahal dia belinya 12 juta. Sampai di rumah, dia pergi kerja, ada tetangga yang hobi burung juga. "Bu, burungnya bagus ya, Bu?" "Iya, baru dibeli suami." "Gimana, Bu, kalau saya pulangin itu 6 juta, Bu?" Kata istrinya, "Wah, untung gede ini. Yang dibeli suami 1.500.000, ditawar orang 6 juta. Langsung dia deal kan? Deal ya. Langsung dikasih uang cash. Suaminya pulang, "Dek, burungnya mana, Dek?" "Alhamdulillah, Bang, kita untung besar, Bang. Abang beli 1.500.000, saya jual 6 juta. Ini uangnya, Bang." Pingsan suaminya. Ini kalau seandainya tidak jujur dalam rumah tangga, kadang-kadang efeknya ada ya. Ya, ini mungkin suatu analogi saja. Artinya dalam rumah tangga itu perlu kejujuran, dan Rasulullah mengajarkan itu. Ya, dalam kehidupan itu adalah kejujuran, sehingga pekerjaan yang paling ringan itu adalah jujur. Sebab ketika kita berdusta, maka akan melahirkan dusta berikutnya. Jadi yang ringan itu adalah jujur. Contoh ya, ketika kita minta izin kepada istri misalnya, "Dek, izin ya, Dek, mau pergi ke Painan." Acara apa? Acara pengajian. Ternyata acaranya reuni misalnya. Kita bilang pengajian. Pasti setiap pertanyaan istri itu akan dijawab dengan dusta. "Pengajiannya di mana, Bang?" "Di masjid, Dek." Padahal nggak reunian. Ya. Kemudian jam pengajiannya jam berapa, Dek? "Jam 2.
kan memikirkan jujur, memikirkan jam 2, kita sudah dusta juga kan, berat itu. Kemudian masjidnya di mana bang? Masjid Asyuhada. Nah, kan mikirkan jujur juga, mikirkan bohong juga kita, masjidnya apa gitu kan dan sebagainya. Jadi pekerjaan yang paling ringan itu adalah jujur, tetapi ternyata jujur itu menjadi berat ketika kita tidak memiliki di dalam kehidupan kita memiliki keinginan untuk mencontoh Rasulullah, dan kita tidak memiliki kepahaman bahwa jujur itu adalah sesuatu yang sangat meringankan dan jujur itu adalah menuju keselamatan. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ya ini mungkin yang paling penting ya, kejujuran. Dan apalagi sekarang ini kita kada ya Ustaz ya. Iya. Kalau proses kada, ini kita perlu mencari pemimpin yang benar-benar jujur. Ya, pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen keagamaan yang baik. Ya, kadang-kadang ada calon itu kadang-kadang dia janji dengan orangnya, tolong pilih saya. Ketika saya terpilih, saya akan bangun jembatan di negeri ini. Kemudian jemaahnya ngeletuk, Pak, di kampung kita sungainya tidak ada, Pak. Sungai-sungainya sekalian kita bangun. Saking pengen bohongnya kadang-kadang ngeletuk. Jadi Ustaz, kemudian selanjutnya ketika kita memperingati Maulid tentu menapaktilasi kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ada amanah yang perlu kita PR bagi kita umat Islam semuanya, yakninya bagaimana kita berhutang untuk memerdekakan atau membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, pada Rasulullah itu tinggal di Mekah, kemudian lama membina dakwah itu di Madinah, 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Tetapi dalam hadisnya Rasulullah mengatakan sholat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid biasa. Artinya Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah pergi ke Saudi Arabia, tentu kita akan sholat di Makkah dan Madinah. Tetapi ada sebuah masjid yang disebutkan bersanding dengan 3 masjid yang disampaikan dalam sebuah hadis itu, bahwa ada Masjidil Aqsa yang itu perlu disuruh untuk sholat di sana. Bagaimana kita akan sholat di sana? Ya, kalau seandainya keadaan tidak aman, bagaimana kita mau sholat di sana? Sedangkan orang sana saja dalam keadaan tertindas dan ditindas. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini ya mungkin peringatan untuk kita semua dan seluruh jamaah Facebookiyah, bagaimana kita ikut membantu saudara-saudara kita, karena membantu saudara kita itu bagian dari menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Ustaz Army, agak grogi juga nih tampil di hadapan Syekh Kabir ini. Oh, ini ada pertanyaan nih Ustaz. Ya siap, mudah-mudahan bisa jawab ini. Insya Allah, karena Ustadz juga tenaga pendidik, guru. Nah, gimana kita mulai membekali atau mendekatkan anak-anak ini kepada Rasulullah dalam artian agar mereka mulai mengenal, terus bisa akhirnya mengidolakan gitu, Ustadz, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, apa teknis-teknis praktis yang udah Ustadz mulai yang mungkin juga bisa kita dengar bersama ini, Ustadz? Ya, baik Ustaz. Pertanyaannya sungguh berat ini. Tapi walaupun berat, mudah-mudahan bisa dijawabnya Ustaz. Jadi bagaimana cara kita untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, terhadap anak-anak kita, terhadap Rasulullah itu sejak dini. Ya, kemudian mengajak anak-anak itu agar mempraktekkan dalam keagamaan itu sejak dini. Tentu dalam sebuah buku saya pernah baca, anak itu dididik itu berdasarkan tahapan umur. Tetapi mendidik anak berdasarkan tahapan umur itu dalam rangka memahamkan mereka tentang agama. Misalnya umur 1 sampai umur 7 tahun, anak itu dididik dengan cara la'ibuhum. Anak diajarkan sambil bermain. Ya.
Mungkin kita sambil bermain menciptakan nyanyian yang mengenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Misalnya nyanyian seperti itu, tetapi itu masuk di dalam otak anak. Ya, karena anak usia 1 sampai 7 tahun itu dalam proses rekaman, recording. Ya, mungkin anak kecil umur 4 tahun, mereka sudah hafal surat An-Nazi'at misalnya, tetapi mereka belum bisa ngaji karena rekaman mereka. Maka tentu kita harus berikan rekaman-rekaman yang bagus terhadap anak-anak kita itu agar mereka mengenal Rasulullah. Misalnya mungkin Ustaz Rami bisa lihat di belakang buku, ya, belakang saya ini ada buku seri mengenal Rasulullah. Itu bagaimana mengenalkan anak-anak kita terhadap Rasulullah dengan cara buku bergambar, ya, buku bergambar tentang sejarah Rasulullah. Karena anak itu harus dibiasakan. Kemudian mendidik anak itu agar mengenalkan Rasulullah juga dengan cara al-adah. Anak itu dibiasakan, diajak mereka ke masjid, ya, diajak mereka melaksanakan puasa sunnah, diajak mereka berjamaah, diajak mereka mengenal bagaimana sifat adilnya Rasulullah, bagaimana sayangnya Rasulullah, bagaimana lembutnya perasaan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu dengan cucu-cucu beliau, ya, walaupun umur beliau 50 sampai 60 tahun tapi masih bisa menggendong kuda-kudaan dengan Rasulullah, sehingga mereka memiliki kekaguman. Seperti mereka juga memiliki kekaguman terhadap Ipin Upin, kekaguman terhadap artis dan sebagainya. Kita jadikan artis itu sekarang kita alihkan, kita biasakan al-adah, kita biasakan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu Ustaz sebagian. Iya, Ustaz. Satu lagi mungkin Ustaz, sebelum kita tutup ya. karena dibatasi waktu. Ini kan memang wallahu alam ada pergeseran. Kalau dulu Maulid Nabi ini kan di mana-mana bisa kita jumpai, Zat. Sekarang nih udah mulai langka juga nih, Zat, peringatan Maulid Nabi ini, Zat. Ini apakah mulai terjadi pergeseran? Karena kan ya bagi orang awam kadang ini momen mereka untuk kembali mengingat, merefresh kan, Zat. Bagaimana mengenal Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah SAW. Tapi karena memang di masjid-masjid nggak lagi ada momentum-momentum seperti ini, mulai terjadi pergeseran. Nah, menurut Ustaz bagaimana nih untuk kita kembali, ya minimal jangan sampai nggak ada lagi nih Maulid Nabinya gitu. Iya, nampaknya ada beberapa hal mungkin ya. Memang ada, misalnya di tempat saya itu ada beberapa masjid Ustaz yang dulunya maulid gitu, yang sekarang tidak maulid. Ada beberapa masjid yang saya tanya memang kendala teknis, artinya pengurusnya sudah tidak lagi aktif, kreatif, ya. Yang kedua ada memang karena pemahaman, Ustaz. Ya, pemahaman. Artinya mereka sudah terpapar oleh pemahaman bahwa mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Ya, maulid itu tidak boleh, ya. Padahal kalau seandainya kita membahas bid'ah, bid'ah itu bukan hukum, ya. Ya, hukum itu kan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, kan gitu. Ya, jadi kadang-kadang mereka sudah menetapkan hukum, asalah bid'ah haram, bid'ah haram. Padahal bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu letaknya pada apa gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan ada juga beberapa masjid yang memang tidak mengadakan maulid. Padahal ini adalah hasil dari khilafiyah istihadiyah sebenarnya. Tetapi memang ada beberapa kendala masjid yang memang karena kendalanya kendala teknis, Ustaz. Karena pengurusnya tidak kreatif, pengurusnya sudah tidak aktif. Ya, biasanya kan kalau untuk menghidupkan kegiatan itu tentu dari yang mengurusnya. Pengurusnya sudah merencanakan sekian kita maulid, siapa ustadz yang akan diundang, ya kan? Kemudian apa acara yang akan kita angkatkan, itu tentu bagian pengurus. Nah, justru masalahnya sekarang mencari pengurus masjid itu paling rumit daripada mencari pengurus wali negari, Ustaz. Nah, itu masalahnya. Oh gitu. Nah, kalau pengurus masjid itu kadang-kadang kalau sudah dapat yang agak cocok dikit, ya, tidak perlu peningkatannya, cocok dikit lah, aktif masjid misalnya, udah itu mau seumur hidup jadi pakai aja, tidak perlu diganti-ganti. Tapi cobalah pemilihan wali nagari.
Kadang-kadang belum masuk waktunya sudah dicongkel orang untuk diberhentikan, diganti yang lain. Memang itu bukan Betul, ujian kita juga Ustaz ya. Tetapi yang betul, jelas betul. kita selalu sampaikan kepada masyarakat pentingnya kita menapaktilasi bagaimana kita mengenal sejarah Rasulullah. Karena sudah banyak lari pemuda-pemuda hari ini untuk mencontoh orang yang selain Rasulullah sebagai idola mereka. Bayangkan kalau Iya, seandainya idola mereka tokoh sekuler misalnya kan. iya, Bagaimana kalau iya. idola mereka tokoh liberal, tokoh-tokoh Hmm, yang memiliki paham ekstrim? Tentu itu akan menjadikan bumerang di tengah-tengah masyarakat, akan menjadi hmm, kadang-kadang menjadi musuh nanti terhadap agama. Padahal mereka memiliki KTP Islam, tetapi memiliki semangat yang anti-Islam. Kita masih lihat Ustaz iya, ya, mungkin ketika 17 Agustus kemarin ya, bagaimana simbol perayaan 17 Agustus ya. Agim cuma mengomentari sedikit saja. Jangan salahkan umat Islam. Kalau seandainya mengartikan bahwa itu adalah berlogo agama tertentu. Maksudnya mungkin paham loh Ustaz ya. iya, Bahkan Agim dibully. Dibully yang memulinya adalah rata-rata umat Islam. iya, iya. Itu kan aneh. Ya, padahal Agim tidak mengatakan langsung, apa enggak ada apa jangan salahkan, itu berarti kan Agim tidak mencek. Tetapi yang Iya. membulinya justru kalangan umat Islam. Itu menunjukkan bahwa sudah banyak umat Islam sekarang yang sudah tidak memiliki pemahaman, bahkan mungkin memiliki tokoh yang dia turuti, sehingga dia membenci tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Islam. Mungkin tokohnya tokoh Hmm, liberal, sehingga tokoh liberal itu mencap, hmm, kalau Ustadz ini tolong dimusuhin. Kalau Ustadz ini yang ngomong, tolong kita bully ini dan sebagainya. Maka itulah momen ini kita kembali mengajarkan umat ini, bangsa ini, pemuda-pemuda pemudi hari ini agar mereka dekat dengan Rasulullah mereka. Kalau seandainya tidak diadakan, kapan lagi? Uang borong mereka hadir Jumat saja kadang nggak pernah, ya kan? iya, iya. Kadang-kadang kan ada orang itu, Ustaz, ya, umat Islam itu yang sholatnya itu PSDS, Ustaz. Persatuan Apa Sholat 2 tuh? kali setahun saja. Idul Fitri satu, Idul Adha satu. Ada yang Masya Allah. Persija, Persija Apa ya, tuh? Persatuan Sholat Jumat saja. Nah, hari Jumat saja mereka datang. Iya, Ada yang iya. Persiram, Persatuan Sholat pada bulan Ramadan. Nah, bulan puasa Ya, rame masjid itu. Kalau habis bulan puasa, ada lagi masjid itu. Dah, inilah betul, momen-momen ya. Bagaimana kita ikut mengundang masyarakat, mengundang pemuda, mengundang semuanya. Ini loh tokoh idola kita, ini loh Rasul kita, ini loh akhlaknya, ini loh kebaikannya, dan inilah inti ajarannya. Itu mungkin Ustaz. baik, terima kasih banyak Ustadz Khairunnas. Sebenarnya masih Iya. banyak ilmu yang mau kita serap dari Ustadz kita karena Mas, waktu yang juga membatasi dan kita juga Masya berharap Allah. nanti di lain kesempatan insya Allah Ustadz ya. Insya Mudah-mudahan Allah. banyak hal yang bisa kita gali. Jazakallah khair Ustadz, terima kasih banyak dan kita berharap pada Allah mudah-mudahan keberkahan ini bukan hanya ada buat yang yang mendengarkan saja, tapi yang belum bisa mendengarkan secara langsung nanti bisa dilihat di siaran tunda atau di siaran ulangnya. Demikian sahabat Facebook KNRP Sumatera Barat yang Allah muliakan. Insya Allah kembali kami mengingatkan KNRP Sumatera Barat akan selalu memfasilitasi bantuan-bantuan kita untuk warga Palestina, terutama di musim-musim dingin ini. Di Palestina sedang mengalami ujian yaitu musim dingin. Silahkan salurkan donasi terbaik kita ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 727 727 7039 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazuna, Ustaz Khairunnas. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz.